fil bismillah jami'an bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal waqti nahnu sanadrusu al-lughatul arabiyyah faslus salis huwa idhofah. Ma huwa idhofah? Apa sih artinya idhofah itu? Idhofah merupakan penggabungan dua kata menjadi satu yang memiliki arti. Contohnya, jika dalam bahasa Indonesia bolpen ustadz ditulis bolpen dan ustadz, sedangkan dalam bahasa Arab bolpen ustadz yaitu kolamun dan ustadun digabung menjadi satu menjadi kolamun ustadi. Contoh lain seperti bulan Ramadan. Jika dalam bahasa Indonesia bulan Ramadan terdiri dari kata bulan dan juga kata Ramadan, maka dalam bahasa Arab menjadi syahrul Ramadhani. Idhofah terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Syarat mudhaf ada dua, antara lain yang pertama tidak berawalan alif dan lam, yang kedua tidak berharokat akhir tanwin. Syarat mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu dalam keadaan majrur, salah satu tandanya yakni berharokat akhir kasroh jika menggunakan alif lam, dan berharokat kasroh tanwin jika tidak menggunakan alif dan lam. Selanjutnya, yuk kita simak percakapan antara Halimah dan Hanifah berikut ini. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Hal qalamut tilmidati fil fasli? Naam, qalamut tilmidati fil fasli. Mada fi mahfadati tilmidati? Fi mahfadati tilmidati kitabun wal Qur'anul Karim. Hal khimaru tilmidati jamilun? Naam, khimaru tilmidati jamilun. Aina mi'nasatul muwaddaf? Miknasatul muwaddafi fit diwani. Idhofah terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada mudhaf yang disandarkan, dan yang kedua ada mudhafun ilaih atau yang jadi sandaran. Rumus dari idhofah itu isim plus isim atau kata benda plus kata benda. Contoh idhofah yang pertama ada penghapus Ahmad. Penghapus bahasa Arabnya mim khatun, maka digabungkan menjadi satu menjadi mim khatu Ahmadin. Selanjutnya misbahun dan faslun. Misbahun berarti lampu, faslun berarti kelas. Jika digabungkan menjadi satu menjadi misbahul fasli. Misbahu posisinya sebagai mudhaf, sedangkan al-fasli posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ketika kita melihat syarat dari mudhaf, kita lihat mudhaf di sini misbahun sebagai mudhaf. Misbahu itu tidak menggunakan tanwin. Syarat yang pertama tidak menggunakan tanwin, tidak berharokat akhir tanwin, dan tidak menggunakan alif lam di sini. Sedangkan syarat mudhafun ilaih adalah tandanya majrur di akhir, berharokat akhir majrur, yaitu berharokat akhir kasroh atau kasroh tanwin. Kasroh jika menggunakan alif lam dan kasroh tanwin jika tidak menggunakan alif lam. Selanjutnya ada pola-pola idhofah. Pola-pola idhofah yang pertama adalah pola kepemilikan. Pola kepemilikan di sini contohnya kolamun dan ustadun. Kolamun berarti bolpen, ustadun berarti dosen atau guru. Jika digabung menjadi satu menjadi kolamul ustadi. Kolamu bolpen disandarkan kepada ustadi, maka bolpen ini milik ustadz atau bolpennya milik ustadz, menjadi pola kepemilikan kolamul ustadi. Kolamu posisinya sebagai mudhaf, ini kolamu mudhaf, dan al-ustadi sebagai mudhafun ilaih. Pola yang kedua biasanya idhofah itu mudhaf atau kata sebelumnya terbuat dari kata setelahnya, seperti
babun dan khasyabun. Babun di sini berarti pintu, khasyabun berarti kayu. Jika digabungkan menjadi satu menjadi babul khasyabi, yang artinya pintu yang terbuat dari kayu. Babu di sini sebagai mudhaf dan al-khasyabi sebagai mudhafun ilaih. Pola yang ketiga ditunjukkan untuk peruntukan. Contohnya ghurfatun dan julusun. Ghurfatun berarti ruangan, julusun berarti duduk. Jika digabung menjadi satu menjadi ghurfatul julusi, menjadi tempat duduk atau ruang tamu, ruang duduk. Ghurfatu posisinya sebagai mudhaf, al-julusi posisinya sebagai mudhafun ilaih. Cukup sekian pembelajaran bahasa Arab kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe di channel SMP Birul. Syukran ala husni, wassalamualaikum.